Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semua anak sekalian? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Barakallah. Amin. Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa duduk di sini, saya yakin kalian sehat jasmani dan rohani. Apalagi kita mau menuntut ilmu. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu Al-Quran. Sebagaimana pelajaran yang lalu, kita itu akan mendapatkan petunjuk selalu dalam bimbingan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Selama kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita ketemu lagi. Nih. Kemudian selanjutnya, jangan lupa supaya apa yang kita niatkan, yang kita ucapkan, dan kita perbuat itu bernilai ibadah. Jangan lupa membaca basmalah. Sama-sama baca basmalah. Bismillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang dikasih sayangi akan dipermudah segala urusannya. Sama dengan kalau kalian mampu menarik hati orang tua kalian kasih sayang kepada kalian, apapun yang kalian minta, apapun yang akan kalian harapkan pasti akan diberi orang tua. Kuncinya satu, turuti perintah dan jangan lakukan apa yang dilarang. Bisa difahami kan? Ya. Yang kedua, kita tetap senantiasa terus berharap akan mendapatkan tambahan ilmu, dan ilmu itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa. Masih ingat doanya? Sama-sama. Allahumma amin ya rabbal. Anak sekalian, kita lanjutkan fokus kita pada misi diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-6 dari rangkuman Mbak Waras ini, yaitu Rasul itu adalah orang yang disuruh menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu bisa berupa sikap. Jadi sikap seseorang itu juga mencerminkan akhlaknya. Sering kita dengar kalau sikap kita jelek kepada orang lain, akhlaknya akan jelek. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, akhlak itu juga merupakan cerminan bagaimana kita berucap atau berkata. Juga sering begitu, kalau ucapan kita sering menyakiti orang, sering berucap dengan ucapan yang kotor dan kasar, orang akan mengatakan akhlak kita itu jelek. Dan sebaliknya akan dianggap baik kalau memang kita santun dalam berucap. Yang tidak kalah pentingnya, akhlak itu juga cerminan dari perbuatan kita. Jadi 3 rangkaian itu, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, dan bagaimana kita berbuat, itu akan mencerminkan akhlak kita. Rasul diutus agar ucapan kita itu benar di hadapan Allah, benar di hadapan manusia, agar perbuatan kita dan sikap kita juga benar di hadapan Allah dan benar di hadapan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu punya 2 hubungan. Satu hubungan vertikal yang disebut hablum minallah. Yang kedua hubungan horizontal yang disebut. Dan misi baginda Rasul ditegaskan dalam hadis ini sama-sama, karena ini
hadis Nabi, kita tidak konsen ke tajwidnya. Terjemahnya saja. Inna, sesungguhnya. Nanti kalau gantian tanya jawab arti dan bacaannya dipotong-potongnya seperti itu ya. Inna apa? Sesungguhnya. Ma buistu. Aku diutus. Alhamdulillah lancar terus ya ini. Karena memang pengulangan. Li utammima menyempurnakan makarima kemuliaan al akhlaqi. Hafal? Sama-sama. Innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Artinya apa? Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Orang yang akhlaknya mulia, maka dialah orang yang paling mulia. Sehingga Rasul ini membawa misi itu. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang baik, yang sebaik-baik tetapi ada godaan. Godaannya datang dari yang menyerumuskan dari kehidupan mulia itu menjadi kehidupan yang hina. Sehingga ketika terjadi puncak kehinaan terakhir, masih ingat masa di zaman Nabi Muhammad SAW disebut zaman apa itu? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan sekedar bodoh, tapi akhlaknya juga melebihi hewan jeleknya. Makanya manusia yang tidak menggunakan akal, tidak memanfaatkan pendengaran dan penglihatan, balhum adallu. Bahkan mereka itu lebih hina dari hewan ternak. Ada nanti kita ketemu. Maka kehadiran Rasul seperti di hadis ini, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Supaya kembali ke kemuliaan, Rasul diutus. Ingat, Rasul diutus membawa dua ajaran atau dua peninggalan. Nanti ketemu kita. Satu, kalau ingin hidup mulia, pegang Al-Quran. Pelajari Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Membaca bagus, pahalanya besar. Tapi ingat, hidayah belum tentu turun kalau kita tidak tahu arti yang dibaca. Bahkan konon orang-orang Hurul Islam itu tidak bisa baca Quran. Tapi dia mau mencari tahu apa sih artinya Al-Quran dengan terjemahan. Maka dia banyak mendapat petunjuk. Maka manfaatkan pertemuan ngaji bareng ini anak sekalian. Kita mudah-mudahan dapat ilmunya karena kita tahu artinya. Bisa difahami ya? Satu poin. Hadis yang kedua masih misi. Nah, bahwa tadi saya sebutkan Nabi itu membawa dua perkara yang harus kita pegang teguh. Artinya kita pelajari. Kalau kita mempelajari keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Di dunia sampai sehingga kita nanti di akhirat tidak sampai kesasar ke neraka. Na'udzubillah min. Kita dituntun oleh Quran dan hadis untuk menuju tempat yang bahagia yang disebut surganya Allah, jannatun na'im, yang penuh kenikmatan. Ayo kita lihat, memberi petunjuk kehidupan. Langsung terjemah, taroktu
Apa? Aku tinggalkan. Fi pada atau tidak. Kum kalian atau kamu sekali. Amroini dua perkara. Ingat yang ditinggalkan Nabi berapa? Dua perkara. Nah, tidak atau apa-apa boleh. In jika tamasyaktum kamu berpegang teguh. Jadi ma itu kata hubungnya bihima bi dengan atau kepada boleh ya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lan tidak akan. Artinya tidak akan. Artinya apa? Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai pada masa kita sampai nanti kiamat datang, selama kita berpegang teguh itu tidak akan apa? Tadillu, tersesat, tidak akan tersesat ya. Selama kita berpegang teguh kepada apa tadi? Dua perkara. Dua perkara itu apa? Kitab Allah. Kitab apa? Kitab yaitu pegang teguh Al-Quran. Tapi aja dicekel toh, ya kan? Harus dibuka. Kalau memang nggak hafal. Tapi aja dibuka toh, harus dibaca. Tapi aja diwaca toh, harus dipelajari. Artinya apa? Kita tidak akan tahu ada petunjuk. Contoh kecil aja, kalau kalian berkendara di jalan raya. Kalian di jalan ketemu tanda S dicoret. Kalian bisa baca, ya kan? Huruf apa? S dan dicoret merah. Tapi kalian tidak tahu artinya. Kemudian kalian berhenti di situ. Kira-kira oleh petugas di jalan kalian dimarahi atau ditangkap apa enggak? Ditangkap, ditilang, ya kan ya? Apa Anda enggak tahu ini huruf S? Jawabannya apa? Tahu. Artinya embu, kan gitu kan ya? Sama dengan Quran. Bisa baca, bisa. Artinya apa? Embu, kembali embu. Makanya kesempatan langka ini bukan untuk kalian, termasuk Pak Waris perlu belajar lagi bersama-sama. Makanya kita namakan ngaji bareng. Bagi kalian mungkin berbeda landasannya. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah ngerti tajwid dan artinya. Jangan ujub, jangan sombong. Ada yang nggak tahu, bahkan nol. Wis nol ditambahin nol besar. Jangan minder, karena kesempatan masih terbuka. Kita saling, ya, karena hidup kita itu saling mengisi, saling mengingatkan, saling memberi. Watawasau bil haq, watawasau bis, saling. Makanya sekali lagi saya ingatkan, yang bisa jangan merasa sombong, yang tidak bisa jangan minder. Ingat 5 penyakit dalam belajar yang Pak Ores pernah sampaikan. Penyakit apa itu? Bakmi, bakso. Ngiling bakso nih. Bakmi. B itu apa? Kok bodoh. Bosen. Nek ngaji ojo bosenan. Harus istiqomah. Anya apa? Aras-arasen. Iya kan ya? Nek diajak ngaji ojo ayas-ayasen. Ya. Kemudian K. Ingat-ingat ini. Keset. Keset itu wis males setengah mati. Bukan keset lo ya, keset. Wong Jawa yang ngerti itu, Pak Ores gak seberapa ngerti. M-nya apa?
Baru tadi males. Males itu rubuh-rubuh gedang. Kadang berangkat, kadang tidak. Tapi akeh tidai, soalnya males. Termasuk kalian belajar di Semanema. Hilangkan itu. Insya Allah kalian akan berprestasi. Ya kan ya? Sering kita dengar proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ikuti proses yang baik. Kemudian terakhir apa? Isin. Rumangsa wis gede, dijak ngaji nang masjid, dijak ngaji nang langgar, isin aku. Isin tapi ngisin. Gitu. Kembali ke sini lagi. Abadan tadi apa? Selama-lamanya. Kitab Allah, kitab Al-Qur'an. Wa sunnata rasulihi, sunnah-sunnah Rasul. Jadi sunnah-sunnah Rasul itu dibukukan dalam bentuk kitab, namanya kitab hadis. Apa hadis itu? Hadis itu adalah catatan tentang bagaimana Rasul berbuat, bagaimana Rasul berucap, dan bagaimana Rasul itu bersikap. Itu terangkum dalam kitab, namanya kitab hadis. Dan itu semua adalah sunnah-sunnah, contoh-contoh dari Rasul. Saya difahami? Makanya Rasul di hadis pertama tadi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasul bagaimana? Akhlak Rasul itu ya sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Bisa difahami? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, yang laki-laki baca hadis yang pertama, yang perempuan menerjemahkan. Mulai yang laki-laki santriwan. Inna Sesungguhnya hanyalah aku diutus li untuk utam ya menyempurnakan kemuliaan al akhlak. Ulangi lagi. Yang laki-laki, ayo jangan ragu-ragu. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah. Makanya satu di antara tagline SMA Mojo Agung, berakhlak agamis. Jadi akhlak itu adalah sumber utama yang diberikan oleh Allah. Makanya rujukannya adalah agama. Tapi kalau kita hidup bermasyarakat, ya, rujukannya adalah dasar negara kita. Apa? Pancasila. Jadi saya berharap keluarga besar Semane Maju berakhlak agamis, berjiwa Pancasila. Bukan sekedar semboyan, tapi mari kita berupaya meraih apa yang menjadi makna tagline tadi. Siap anak sekalian? Siap. Alhamdulillah, kajian kali ini kita akhiri di sini, tapi jangan lupa setelah membaca Quran termasuk membaca hadis-hadis Nabi, kita berharap ya, karena Al-Quran dan hadis Nabi itu sumbernya sama. Nabi itu tidak akan pernah bersikap, tidak akan pernah berucap, ya, tidak akan mengatakan sesuatu kecuali wahyu dari Allah. Nah, itu. Karena Nabi sendiri Gusti Allah dawuh, ya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Aku tidak berucap, bersikap, berbuat ya, untuk sesuatu berdasarkan hawa nafsuku. Tapi aku berucap, bersikap dan berbuat berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami kan? Ayo tetap kita berdoa, mudah-mudahan Quran menjadi pemimpin kita, cahaya kita, rahmat bagi kita, dan penuntun dalam kehidupan kita sehari. Dan jangan lupa
ajak serta orang tua kalian menikmati berkah dari ngaji bareng ini dengan senantiasa berdoa. Ayo, tetap kita awal dengan doa setelah belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. amin ya robbal alamin. Cukup sekian anak sekalian ngaji bareng kali ini ya. Kita bisa bertemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.